Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 5 yang dirahmati Allah, kita kembali lagi untuk belajar tentang Al-Quran hadis, yaitu masalah wasol dan juga wakaf, ya. Ini hukum bacaan wakaf dan wasol. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membacakan suratul Fatihah dengan niatan apa yang Bapak sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk fid dunya wal akhirah. Dan semoga juga kalian diberikan kecerdasan, kepintaran, rezeki, kemurahan rezeki, dan juga oleh Allah dijauhkan dari segala mara penyakit, bahaya, dan hal-hal yang tidak diridhai Allah. Dengan ini wa ala hadin wa kullatin shalihah bi safati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum bacaan wakaf dan wasol. Yang pertama yaitu pengertian dari wakaf dan wasol itu sendiri. Arti wakaf itu berhenti atau menahan, ya, berhenti atau menahan. Di sini juga Bapak pegang bukunya. Kalian buka halaman 16, ya. Halaman 16 sampai halaman 18. Halaman 16 sampai 18 itu tentang wakaf dan juga wasol, ya. Kemudian wakaf kalau di dalam pengertian istilah adalah berhenti sejenak ketika membaca suatu lafal atau kalimat yang terdapat tanda wakafnya, ya. Sedangkan wasol sendiri artinya menyambungkan ataupun meneruskan, nah, gitu, daripada bacaan yang kita baca. Kemudian wasol adalah menyambung atau meneruskan bacaan Al-Quran, nah, gitu. Disempurnakan umum terpenggal, disempurnakan. Yang pertama kita bahas wakaf dulu. Nah, ini beberapa tanda dari wadah wakaf. Kalau tandanya lam, ya, kalau bertanda lam seperti ini, maka tidak boleh wakaf. Diusahakan, ya, kalau seandainya nafas habis di situ boleh wakaf lah gitu. Tapi kalau seandainya wakaf dirinya masih mampu, ya, nafasnya masih kuat, kalau ada tanda seperti ini, asalkan jangan di nomor atau di ayat, di akhir-akhir kan. Nah, ini lebih baik tidak berwakaf, dilanjut aja. Kemudian ada tanda wakaf yang berikutnya, lebih baik diteruskan. Nah, ini short dengan lam, ya. Yang berikutnya lagi harus wakaf, berhenti. Ini harus kalau mim. Wakaf pada salah satu tanda titik 3, nah itu juga. Itu bisa berhenti di awalnya atau berhenti di akhir. Nanti penjelasannya di bukunya nanti Bapak sambungkan, nah, ya. Ini mengenal tanda-tandanya saja dulu. Yang harus berhenti itu ada mim saja di dalam wakaf itu, mim, ya. Kalau qaf lam itu lebih baik wakaf, lebih baiknya. Kemudian kalau jim boleh wakaf dan boleh tidak wakaf. Nah, ini tandanya jim. Pokoknya selain lam, selain mim itu, nak, kita mau wakaf mau tidak, nah, tidak apa-apa, nah, gitu, ya. Itu yang paling utama. Kemudian yang berikutnya wakaf mutlak butir 2, ya, wakaf mutlak. Kemudian tanda rubu atau akhir surat, ain yang di samping itu tandanya. Itu tanda daripada mewakaf. Wakaf seperti sebelumnya, ya, tanda-tanda tersebut boleh lebih baik berwakaf.
Boleh wakaf tapi lebih baik disambung za kecil. Banyak tanda-tandanya. Sebaiknya berhenti to. Boleh berhenti shot. Nah, di situ itu tanda-tanda daripada wakaf. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini di bukunya Bapak ambil di halaman 17. Di bukunya Bapak ambil di halaman 17. Nah, ini contohnya sudah jelas sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa. Nah, itu kan. Kalau di sini ada wakafnya. Idza jaa la yu'akhkhar. Lau kuntum ta'lamun. Nah, ini kan ada mimnya kecil. Di situ bukan lebih baik tapi wajib berhenti ya. Artinya ini harus berhenti. Kemudian yang tanda jim di sini wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Boleh berhenti, boleh berlanjut. Kemudian wala tansawul fadla bainakum. Nah, ini dinamakan berhenti. Kemudian yang berikutnya di situ juga dijelaskan yang berwakaf titik 3. Nah, ini kalian bisa berhenti di salah satunya. Contoh, dzalikal kitabul la raiba fi. Itu kan yang di fi-nya. Nah, kemudian yang di depan boleh dzalikal kitabul la raib fihi hudan. Nah, begitu ya. Kalau sudah berhenti di depan, yang di belakang itu tidak usah berhenti ditabrak. Kalau berhenti di belakang, yang di depan itu ditabrak. Nah, ya. Itu adalah berhenti di salah satu tanda. Tuh. Kemudian yang berikutnya yang ain, tanda berhenti yang terletak pada akhir ayat atau surat. Nah, itu yang ain. Kalau semuanya ini yang hanya wajib berhenti itu yang bertanda mim. Yang lain mau ditabrak silahkan, asal nafasnya cukup, jangan memenggal kata di tengah surahnya ya. Oke. Yang berikutnya yang wasol, yang harus wasol. Wasol itu menyambungnya ya, meneruskan. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Lebih baiknya tidak boleh berhenti. Berhenti di akhir aja kalau di sini catatannya. Mamnu, lanjut. Itu kalau di atasnya ada Pak, ada nomornya Pak. Seperti contohnya di surat Fatihah. Mau dilanjut silakan. Kalau di atasnya ayat itu nomor ayat, nah di situ ada lamnya. Mau dilanjut silakan. Kalau tidak dilanjut ya tidak apa-apa. Fiha ma'ayisha qalilan ma tashkurun. Nah, itu juga lebih baik itu diteruskan. Ini yang dua ini aja. Yang lebih baik diteruskan. Kalau yang berikutnya, nah ini. Cara mewakafkan bacaan dalam Al-Quran. Apabila huruf di akhiri kalimat berharkat sukun mati, maka dibunyikan mati dengan terang menurut bacaan yang semestinya. Contoh, a'malahum faraghaba fahadits. Nah, itu diwakaf. Kemudian apabila di akhir kata kalimat hurufnya berharkat fathah, dhamma dan ataupun kasroh ataupun kasrotain, cara membacanya harus disukunkan. Khalaq, kan bacanya kan khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq ya. Falaq sebenarnya tapi diwakaf menjadi. Kemudian yang berikutnya, apabila di kalimat huruf tersebut ada tak marbutohnya, itu berbunyi he. Ya, cara membacanya berbunyi he. Akhiratun menjadi akhirah.
ya. Jannatun menjadi jannah kalau seandainya diwakaf. Tak marbut waqaf seperti apa? Bundar bentuknya. Apabila di akhir kalimat hurufnya didahului huruf mati, dan setelah itu akhirnya terdapat dua huruf mati juga, yang terakhir dengan suara yang lirih. Contohnya bilhaz, jangan bilhaz. Kalau berarti dihaz berarti lamnya hilang. Bilhaz ada sedikit daripada bunyi lam. Bilhaz, ya. Jangan sampai bil qadr, ada dernya sedikit, roknya kalau di seandainya di wakaf begini bil qad, roknya hilang, ya. Jadi diberikan hukum hurufnya satu, ya. Yang berikutnya apabila diakhiri kalimat huruf dengan mat atau dengan bacaan yang mematikan huruf terakhir dan dibaca panjang. Min khauf, min khauf wadhaif al-hakim. Ini hakimu menjadi hakim, didahului dengan mat. Apabila di akhir kalimat huruf berharkat fathah, di akhir kalimat berharkat fathah, di situ maka cara membacanya kalau berakhiran dengan akhiran fathatain terutama, ya. Nah, cara membacanya dengan membunyikan fathatain tersebut dengan panjang dua harkat atau menjadi mat iwad. Afwajan menjadi afwajan, mat iwad. Itu, ya. Itu caranya membaca dengan baik di dalam wakaf ataupun di dalam wakaf mawasol. Nah, ini bacaan tuh. Ini penjelasan sedikit dari wakaf. Sebenarnya ada juga hamzah itu, nah. Yang ada juga itu hamzah. Di bacaan hamzah tersebut, kalau kita masya'an untuk bacaan seperti itu dibaca masya'a. Nah, yang ngaji di tipe rajin, yang ngaji di masjid tempat-tempat pengajiannya yang rajin, yang gurunya juga pas, maka ngerti semuanya, nah, ya. Tapi kalau ngajinya sama guru-guru yang tidak tahu tajwid, sudah asal baca saja, yang baca gurunya, ya. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan sedikit ini dapat bermanfaat, berguna fid dunya wal akhirah. Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.